Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ika Fatmawati dan ada teman saya Vika Aula Amanda yang sedang di belakang layar untuk mempersiapkan podcast kali ini. Podcast kali ini kedatangan teman lama saya yang pernah mondok di Pondok Al-Hikmah 2. Dia ini dulunya pernah menjabat sebagai pengurus di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2. Langsung saja kita sapa bagaimana kabarnya Mbak Mila. Baik, Mbak Ika, alhamdulillah. Langsung kok. Alhamdulillah nanti di itu ya. Terus mana? Oh. Perkenalkan, teman saya yaitu Mila Diato Nikmah. Pendidikan terakhirnya yaitu D3 Keperawatan. Baru wisuda kemarin ya Mbak Mila. Iya, Mbak Ika. Selamat ya Mbak. Makasih. Kita coba tanya-tanya kepada Mbak Mila yang katanya mondoknya dari MTS nih. Gimana sih Mbak pengalaman pertama kali mondok Mbak? Langsung aja ya nih Mbak Ika Iya. ya. Saya mau bercerita pengalaman pertama kali saya mondok. Pertama kali pengalaman mondok itu kerasa asing ya, karena dulunya kita hidup di rumah sama orang tua, terus tiba-tiba kita mondok itu kan nggak sama orang tua ya, kita adaptasi lingkungan yang baru gitu, terus ketemu teman-teman yang baru, itu bukan suatu hal yang mudah ya Mbak. Butuh adaptasi kayak gitu. Pengalaman pertama sih lumayan cukup untuk dikenang lah. Karena ya bagaimanapun itu pengalaman saya pertama kali mondok. Ya sampai sekarang saya masih ingat pengalamannya, menyenangkan sih. Karena itu kan di situ kita ketemu teman-teman yang baru kayak gitu. Suasana baru. Ya sedihnya itu kita berpisah sama orang tua, sama keluarga di rumah, kayak gitu sih Mbak. Udah ya nanti di tag ya. Terus ini. Terus Mbak Mila itu pertama kali mondok itu ngerasain betahnya berapa tahun atau berapa bulan langsung betah Mbak? Iya itu ya. Jadi waktu pertama kali mondok itu nggak langsung betah Mbak Ika. Yang pasti kan harus ada adaptasinya. Pertama kali itu saya kompleknya di Al Husein Mbak. Al Husein lantai 2 kamar 4. Nah tahu kan ya Mbak ya di situ ya. Di situ saya dapat kamar itu satu kamar semuanya isinya santri baru. Jadi belum ada kakak kelasnya. Jadi belum tahu itu gimana cara mandi, belum tahu cara ngantri makannya gimana. Itu semuanya butuh adaptasi dan itu nggak langsung sehari gitu. Sampai sebulan sih Mbak kayaknya baru bisa ngerasain betah. Terus banyak sih di situ saya belajar gimana jadi santri itu harus ngantri, gimana jadi santri itu harus sabar, terus harus bisa menahan kangen ya sama orang tua, karena kita kan terpisah jauh, apalagi Al-Hikmah itu di Jawa Tengah, saya dari Jawa Barat, itu kan lumayan jauh ya Mbak. Gitu. Lah terus Mbak Mila setelah MTS kan melanjutkan di Aliyah ya Mbak? Iya. Itu kenapa bisa? Kan padahal kan di luar kan masih banyak sekolahan yang bagus kayak gitu. Kenapa lanjut di sini lagi? Ya, itu ceritanya gini. Kan saya itu ditawarin suruh masuk SMK di sini, tapi jurusannya tuh keperawatan. Lah saya tuh nggak mau gitu ya, bukan nggak mau ya, karena saya tuh nggak ada basic di keperawatan menurut saya gitu ya. Nggak mau lah saya tuh disuruh orang tua di SMK di sini lagi, itu nggak mau. Jadi ya udah kalau saya suruh lanjut di sini lagi, saya pengennya aliyah, nggak mau SMK gitu. Lah nggak apa-apa kata orang tua saya, asalkan di aliyahnya itu saya harus masuk IPA jurusannya. Akhirnya ya saya berusaha buat masuk IPA dengan seleksi, tes imersi kayak gitu. Alhamdulillah saya masuk IPA, terus kelas 1 itu saya jadi pengurus Mbak Ika. Itu gimana Mbak awal mulanya jadi pengurus? Terus bagian apa Mbak Mila jadi kayak di kepengurusan? Ya itu kan saya jadi pengurus itu kelas 1 aliyah. Kelas 1 aliyah saya itu dilantik ya. Kan kalau di kepengurusan itu dilantik dulu kayak gitu kan. Dilantik jadi pengurus,
itu kelas 1 aliyah. Posisinya gini, saya tuh habis pulang dari masjid. Iya. Habis pulang dari masjid, terus tiba-tiba kok di atas lemari saya tuh ada surat kayak surat pengangkatan gitu lah. Pasti kan kalau struktural yang resmi itu ada surat pengangkatan, ada surat penugasan kayak gitu. Terus saya dapat surat itu, kok ini apa? Saya mah biasa aja gitu. Udah ada feeling sih, kayaknya ini pengurus deh. Tapi ya tapi saya diam, waktu itu saya diam, udah diam aja, nggak ngomong sama anak kamar pun. Tiba-tiba saya dipanggil tuh, kan panggilan kantor pondok biasa santri gitu ya, dipanggil terus suruh nemuin Mbak Hilma waktu itu. Mbak Hilma itu koordinator pendidikan. Oh ya. Jadi saya dipanggil Mbak Hilma, terus ditanyain, kamu alumni MTS, nah, terus kamu kompleknya di mana, ditanyain yang sederhana sih tanyainnya. Terus nanti habis maghrib kamu ke kantor pondok ya, kayak gitu. Nanti Mbak panggilan lagi kayak gitu. Dah, aku kan pulang tuh ke kamar dan belum ngomong Mbak, belum ngomong sama anak kamar. Udah lanjut, giliran yang lain udah berangkat jamaah, kan saya enggak tuh. Terus ditanyain, loh kok enggak berangkat jamaah. Terus saya jelasin baru di situ, ini loh Mbak, saya tuh diangkat jadi pengurus. Terus lah di situ tuh ada teman saya, kan deket gitu ya, namanya Amel, deket kemana-mana bareng, satu kelas pula, satu bangku juga. Lah terus malah dia yang nangis ketika saya jadi pengurus. Sayanya mah ya biasa aja gitu ya. Itu sih pengalaman pertamanya. Lah terus Mbak Mila gimana tuh cara bagi waktu antara sekolah dengan kepengurusan, Mbak? Iya. Bagi waktu itu sebenarnya dari diri kita sendiri ya, Mbak. Kita harus bisa mengatur mana jam-jam kita ngontrol kayak gitu kan. Kalau di pengurus kan pasti ada controlling gitu. Mana jam-jam kita harus belajar, mana jam-jam kita ya harus istirahat. Waktu di kepengurusan itu full, jadi nggak ada waktunya buat main, buat santai. Semua yang waktu santai pun kadang ada tugas yang dadakan kayak gitu. Kadang kita nggak tahu jobnya harus ngapain kayak gitu. Kalau untuk tugas wajibnya udah ada kan, karena saya bagian pendidikan yang baik ya, pasti kan job saya itu malam bagian madin. Berarti ngurusin kegiatan kayak gitu, Mbak? Iya Mbak, ngurusin kegiatan madin di pondok. Terus habis itu kan otomatis jam pagi itu saya fokus nih buat sekolah, karena tugas wajib saya itu malam kayak gitu. Kalau untuk tugas-tugas kayak ngerekap data absen apa ngerekap apa, itu saya ngambil waktu jam setelah sekolah. Sekolah itu kan waktu masih angkatannya saya itu kan jam 12 sudah pulang ya Mbak, ya kan jam 12 sudah pulang. Jadi di situ saya mulai ngerekap nih, kalau ada rekapan yang harus saya rekap. Tapi kalau misal nggak ada ya saya bisa istirahat gitu sih, kayak gitu. Saya bisa bagi waktunya. Yang penting kita tahu loh Mbak, mana tugas wajib kita, mana tugas wajib yang di kepengurusan, mana yang wajib di sekolah kayak gitu. Oh iya. Berarti setelah aliyah Mbak Mila lanjut ke perawatan. Di sini juga. Iya, di sini. Oh iya. Kenapa nggak milih di luar, kan banyak Mbak yang bagus? Keperawatan di luar gitu ya. Alasannya sih simple ya Mbak, karena saya mikirnya pertama jarang loh keperawatan yang berbasic pondok pesantren. Di luar-luar itu kan udah banyaknya keperawatan ya, kita adaptasi di dunia luar. Sedangkan kadang saya masih suka takutnya, saya udah lama gitu ya nggak tahu dunia luar, terus tiba-tiba saya keluar di dunia yang saya belum pernah tahu gitu ya. Kayak masih berat sih, itu yang pertama alasannya. Terus yang kedua, saya pengen cari yang masih berbasic pesantren dan ya dilalahnya gitu ya, di Alikmah pun perguruan tinggi pun jurusannya bukan cuma ulumul Quran kayak Mahda Ali gitu ya, Awalus Syahsiyah yang keluarga kayak gitu di STIA. Dan di Alikmah juga menyediakan jurusan keperawatan lah. Itu tuh keinginan orang tua saya. Yang pasti itu benar-benar keinginan orang tua saya masuk di dunia kesehatan, terutama di keperawatan gitu Mbak. Itu salah satu alasannya. Yang pertama faktor di sini itu berbasic pesantren, terus juga keinginan orang tua, dan yang ketiga karena saya di sini pun kan masih ada tugas gitu Mbak di kepengurusannya kayak gitu. Jadinya saya masih bisa lanjut di sini kayak gitu sih. Alasannya itu. Karena jarang-jarang kan ya keperawatan masih di lingkungan pesantren kayak gitu.
Itu sih. Lah pas waktu Mbak Mila masuk kuliah, itu Mbak Mila masih jadi pengurus nggak, Mbak? Iya, itu masih. Oh. Jadi kan D3 itu cuma 3 tahun ya, Mhm. Mbak. Tahun pertama itu saya masih di kepengurusan. Jadi masih apa ya, masih ada tanggung jawab lah, masih saya ibaratnya kan udah senior tuh ya, udah jadi senior di situ. Ya membimbing-bimbing pengurus-pengurus baru gitu Mhm. yang belum ngerti mana job-jobnya, mana Iya, tugas-tugasnya. Saya masih bimbing di situ sih. Sampai tahun pertama saya masih di kepengurusan, terus tahun kedua, tahun ketiga saya udah full di asrama. Misalkan ada job-job kayak tugas yang saya dibutuhkan kayak gitu, ya saya masih ikut bantu di pengurusan. Berarti masih siap ya, Mbak? Masih siap terus, Mbak, karena saya juga bukan ya kadang kan ada pepatah tuh, Mbak, jangan jadi kacang yang lupa kulitnya, kayak gitu. Saya bisa kepengurusan, bisa ikut organisasi, bisa membentuk diri saya sendiri dari kepengurusan itu. Saya di kepengurusan itu kan banyak belajar tentang gimana jadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang apa ya namanya, bisa mengatur waktu, manage waktu. Itu kan saya belajar banget di kepengurusan kayak gitu. Makanya dan juga teman-teman saya pun masih banyak yang di kepengurusan sampai sekarang pun. Jadi saya masih berhubungan akrab dengan pengurusan yang sampai sekarang kayak gitu, Mbak. Lah Mbak Mila dari MTS sampai kuliah berarti berapa tahun tuh Mbak di sini? Udah lama ya? Iya, berarti berapa tahun? Coba saya masuk itu 2012 ya, Mbak, ya. Sampai sekarang 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 tahun. Wah, udah 9 lama ya, tahun. Mbak? Iya, lumayan. 9 tahun itu nggak kerasa loh, Mbak. Nggak kerasanya apa ya, karena mungkin kalau di Alikma itu kan udah termasuk pondokan modern ya, Mbak. Jadi kayak apa ya, zamannya pun juga nggak ketinggalan gitu. Jadi mengikuti zaman, jadi nggak ada istilahnya kita itu kudet apa kuper kayak gitu, enggak sih. Kalau di Alikma itu karena udah modern jadi enjoy gitu ngejalaninnya. Tiba-tiba saya pun nggak kerasa loh udah 9 tahun di sini, nggak bisa ngebayangin ya waktu saya masuk pondok pertama sampai sekarang saya udah mau boyong. Terus Mbak kan ini udah lama kan? Aku tuh mau tanya ke Mbak, apa mondok itu harus lama, Mbak, kayak itu buat Mbak Mila sendiri? Pandangan Mbak Mila. Mondok itu sebenarnya ada beda pendapat ya, Mbak, ya. Tapi kalau menurut saya sendiri, mondok itu nggak harus lama sih sebenarnya. Yang penting kita itu punya dasar. Apalagi kan kalau untuk zaman sekarang ya, Mbak, ya, banyak orang-orang yang mudah goyah hatinya kayak gitu karena mungkin mereka itu belum punya dasar. Yang penting mondok itu punya dasar, kita tahu tujuan mondok itu yang pertama ya pasti nuntut ilmu ya, Mbak, ya. Nuntut ilmu, cari barokahnya guru, ilmu yang bermanfaat kayak gitu. Itu kunci dari mondok. Kalau misalkan ridho yang terutama itu ridhonya guru. Itu. Kalau kita udah dapet ridhonya guru, meskipun kita mondoknya hanya 3 tahun, hanya mungkin jenjang SLTP ya. Terus tapi kita itu mondoknya bersungguh-sungguh mengikuti peraturan pondok, terus apa ya, taat pada aturan, terus dapat berkahnya juga dari guru kayak gitu, ridhonya beliau-beliau juga kiai dan bunyai di sini. Kataku insya Allah sih, insya Allah ya ilmunya bermanfaat, barokah. Meskipun barokah itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, tapi saya jamin sih insya Allah kalau dianya nurut pasti punya dasar, dia bermanfaat. Kalau untuk ukuran lama biasanya buat orang-orang yang dia itu haus terus akan ilmu dan pengen terus ngabdi. Kan kalau di Alimai sendiri itu kan ada yang ngabdi ya, Mbak. Jadi dia itu di sini sambil sekolah, dia juga sambil ngabdi sama bunyai sama Pak Yainya. Mungkin dia ngalap keberkahannya, ridhonya lebih dari sekedar santri yang biasa. Mungkin itu alasan dia terus mondok di sini sampai perguruan tinggi. Mungkin salah satunya itu sih, Mbak. Coba dong Mbak berbagi kesan dan pesan selama mondok itu gimana, Mbak, buat pemirsa? Ya. Untuk pesan dan kesannya, yang pertama kesan mondok di Alikma. Ya, selama saya mondok lah ya, terutama. Itu banyak. Yang pertama karena di Alikma itu banyak teman, banyak orang yang saya kenal juga. Jadi kesannya itu sangat menyenangkan gitu buat saya. Terus di kala susah pun banyak teman yang mendukung, merangkul, welcome sama kita. Jadi
membuat kita itu lupa kalau kita punya beban masalah, karena kita mah di sini bareng-bareng. Siapa lagi kalau kalau di rumah kan kita punya keluarga, tapi kalau di sini kita itu punya teman, yang mana teman itu kita bisa diajak cerita, kita bisa berbagi rasa bareng di situ sama teman, itu kesannya. Kalau untuk pesannya sih, mondok itu nggak harus lama ya, nggak harus membutuhkan waktu bertahun-tahun, asalkan dianya patuh sama peraturan, nurut sama pak yai ibu nyainya, terus tahu tujuan mondok dia itu mencari ilmu yang bermanfaat, keberkahan ilmunya, ridho gurunya sih, itu pesannya. Nah, buat para pemirsa yang sedang bingung untuk mondokin anaknya di mana, nih rekomen banget nih di Al Hikmah, ya nggak Mbak Mila? Iya betul banget Mbak Ika. Jenjang pendidikannya dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Betul nggak Mbak Mila? Betul. Terima kasih ya Mbak Mila atas waktunya. Iya sama-sama Mbak Ika. Mungkin pembicaraan sampai di sini dulu ya Mbak. Lain kali kita lah bisa ngobrol lagi kayak pasti, gini. Pasti Mbak. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.